Sinambahaken Rama Kyai menika sholawat badar. Yo. Matur nuwun lho, muga-muga gending-gending Jawa ning sing kang mlebu ing Islami iso kanggo dakwah sumebar ana ing kadang masyarakat. Ya seni ya budaya ya siar agama. Lah niki ngeten Rama Kyai. Kagem siar agama niki wayang hikmah. Kerawan Abah Nuril Arifin saking Pondok Pesantren Saka Tunggal. Supaya paring ular-ular sabda tama ing rikalenggan iki ya Rama Kyai. Ya, yen payono diaturi monggo Abah Gus Nuril Arifin sumangga kula aturi jengkar. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Mas Rakil. Monggo. Alhamdulillah. Paring pitutur. Hikmah dari perang Uhud. Uhud itu berasal dari kata ahad. Adalah gunung yang dari Jazirah Arab itu memang menyendiri. Dan konon nanti akan dibawa ke surga. Maka para niaga, para sinden, para dalang ini kalau bisa umroh di sana, sak kurang-kurangnya tidak hanya menyaksikan perang Uhud, tetapi naik di Bukit Uhud, insya Allah somben ya iso numpak Bukit Uhud ke surga. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan ini, saya hanya melihat satu hikmah, ada dua hikmah. Yang pertama adalah bahwa yang namanya peperangan itu melahirkan dendam, melahirkan kesumat, melahirkan permusuhan yang tidak ada habisnya antara Quraisy dan sahabat-sahabat Rasul, baik kaum muhajirin maupun kaum ansor. Tetapi Allah mengatakan dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia. Semua kejadian di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Dan sekarang kita saksikan sebuah penampilan pagelaran wayang hikmah yang itu dari Arab, menceritakan soal Arab, soal Uhud, sing dalange urung tau tekon kono. Insya Allah. Dan dikemas dengan cara Jawa. Ini Jawa ini memang momot banget gitu loh. Jawa itu momot banget. Maka orang yang belum Jawa itu sebenarnya belum mengenal Gusti Allah. Oleh sebab itu gunungan itu setiap saat mesti ditampilkan, karena gunung itu dalam bahasa Inggrisnya namanya mer, rumah Tuhan. Maka mer yang ada banyak abunya disebut merbabu. Rumah Gusti Allah sing akeh awune namanya merbabu. Mer sing genine akeh namanya merapi. Gitu loh. Maka ada bahasa Inggris mengatakan miracle atau keajaiban Tuhan. Nah, ini sampai kemudian Fahin sendiri juga belajar budaya itu bukan di mana-mana, padahal Fahin itu adalah ahli Buddha yang sangat luar biasa di dunia internasional. Belajar agama Buddha justru di Merbabu. Jadi nek sampean melihat Sphinx, melihat piramid di dunia manapun itu sesungguhnya adalah miniatur yang ada di Jawa. Maka jangan heran kalau muncul dalang Ragil Supadi Arab iso dijawake gitu loh. Tapi ini yang betul begitu. Jadi nek tuku barang itu bungkusnya apik ya wis ben ra apa-apa. Bungkusnya digawa sak wadahe. Kemudian bungkusnya dibuka, diguang sampah, sing dinggo isine. Bukan kayak sekarang ini orang belajar agama wis koyo Arab njur kabeh koyo Arab kabeh serbanan ini. Enggak, kadang-kadang saya dilok ke kiai yo gondrong gitu. Lu Rasulullah iki rambutnya gondrong ya. Nah, sekarang kan modelnya muncul kemudian pokoknya yang berbau Islam tuh jenggoten gitu itu. Rambutnya digunduli gitu. Klatoke congklang-congklang. Ini nek medeni nek wayah korban lho Mas.
Nek pas mengi-mengi wah cukukon kae wadah sing ning jero kandang kae dituntun diroboh jagat jenggote tibake Mbah Suro. Kan kajen niku dadi arani wedhus. Jadi bukan penunjukan jenggot itu keislaman. Maka saya melihat ini ada hikmah yang luar biasa dalam perang Uhud. Seseorang diuji keimanannya. Sesungguhnya bukan cuma soal Asim bin Sabit atau bukan permusuhan kedua belah pihak, tetapi di situ ada intisarinya adalah itu di tanah yang akan diangkat ke surga. Yang kedua, ada paman Rasulullah yang tidak diceritakan dalam pakem ini, namanya Sayyidina Hamyah, itu kena panah sampai kayak ceritanya Resi Bismo. Jadi sampai tubuhnya itu tidak perlu dipakai si kasur karena tertancap panah semua. Itu Resi Bismo itu yang akhirnya dikalahkan oleh Pangejawanta hanya Sri Kandi. Ya, ini Sayyidina Hamzah, ini paman Rasulullah ini sampai panahnya itu ada 700 cacahan pedang dan panah. Maka Rasulullah mengatakan yang barang siapa kepingin melihat gunung surga datanglah ke Uhud. Nah, monggo barangkali niaga ini sudah dengan cintanya dari kuntum khairul umat, panjenengan adalah umat-umat terbaik. Wa ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran dengan budaya. Lah ini kadang-kadang banyak ustaz-ustaz karbitan itu pokoknya hafal 1 hadis 2 hadis wis gayane Allahu Akbar, jihad apa. Ini bapak-bapak dan saya dan pemirsa semua TVRI yang saya cintai, ada hikmah yang bisa kita petik dari setiap pelajaran sejarah manapun. Dan kita bisa saksikan di perang Uhud ini Rasulullah kalah. Karena apa? Karena pendukungnya hubud dunya wa yansaunal akhirah. Lebih mencintai dunia daripada akhirat. Sehingga pemanah-pemanah yang ditugaskan di Gunung Uhud akhirnya pada turun dan disikat oleh Khalid bin Walid. Dan ketika itu suatu saat Bukit Uhud itu pernah hujan banjir, maka tahun 48 kemudian orang-orang 70 orang sahabat Nabi yang mati dalam perang Uhud ini karena kena banjir itu tanahnya mengikis dan kemudian muncul kaki, tangan, kepala, saya sampai merinding menceritakan gitu. Jadi berapa ribu tahun itu. Di situ bukti bahwa Allah menjaga jasad dan roh orang yang berdiri di jalan Allah utuh, masih utuh 70 sahabat itu. Maka kata Gus Dur, nek memang kita di jalan Gusti Allah itu utuh jasate, utuh layone, itu Gus Dur bilang begitu. Tapi kita ini mempelajari agama hanya impor dimakan mentah saja. Saya sering mengatakan nek nandur kurma ki ning Arab, nek nandur klopo lah ning Jawa. Dadi aja kurma ditandur ning Jawa wis ora gathuk. Nah ini adalah wa ta'muruna bil ma'ruf wa yansauna 'anil munkar. Ini yang luar biasa. Bil ma'ruf kuntum khairal umat. Engkau adalah umat pilihan, maka berdakwahlah dengan budaya. Ngerti Jawane. Jadi ora terus nganggo serban nganggo Allahu Akbar jihad-jihatan, ora usah jihad-jihatan. Jihad yang paling jihad adalah mendalami agama dan kemudian ngecaki dalam kehidupan sehari-hari. Maturun Mas Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturaken nuwun, Pak. Terima kasih. Nggih, monggo. Nggih. Hei, Iman, kula Rama Kyai wis paringan dening Abah Gus Nuril. Ya kuwi sabda tama ular-ular perang Uhud. Ya ngene Rama Kyai, perang Uhud ki sak temene akeh. Nang iki ing Rikalenggan wayang iki amung kapethik secuplik secuwil saka bagian perang Uhud. Ya kuwi nyeritake Asim bin Sabit. Sanadyan to pejuang-pejuang mujahidinipun Kanjeng Nabi akeh ning ora iso diceritake kabeh. Kawit ngengeti wektu ya mung sithik kanggo nyeritake